Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Syahrir dengan NIM PO 7142 03252 Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai hematopoiesis. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah Kapita Selekta Hematologi yaitu Ibu Yomil Fajni Tanjung Bulu, SST MKes. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari hematopoiesis. Yang kedua, yaitu perbedaan proliferasi, diferensiasi, dan self renewal. Yang ketiga, yaitu hematopoiesis prenatal. Yang pertama, yaitu definisi hematopoiesis. Nah, adapun definisi dari hematopoiesis yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu hema yang artinya darah, sedangkan poiesis yang artinya pembuatan. Jadi hematopoiesis ini dapat didefinisikan sebagai proses pembentukan sel-sel darah, terutama dalam sum-sum tulang dan organ lainnya. Pada prosesnya terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Nah, adapun mekanisme atau proses pembentukan darah pada gambar yang ada di layar. Proses hematopoiesis atau sel pembentukan darah ini dimulai dari sel punca atau stem cell. Sel punca pluripoten yang berdiferensiasi menjadi sel limfoid, mieloid, dan eritroid. Nah, proses ini sebagian besar terjadi di sumsum tulang, kecuali sel limfoid. Nah, yang sel limfoid ini yang juga terbentuk di jaringan limfa. Nah, selanjutnya sel eritroid itu akan berkembang menjadi eritrosit melalui beberapa tahap. Yang pertama ada tahap proryotoblas, eritroblas basofilik, eritroblas polikromatik, eritroblas ortokromatik, retikulosit, hingga akhirnya menjadi eritrosit matang. Nah, sel mieloid ini akan berdiferensiasi menjadi myeloblas, lalu promyeloblas. Nah, promyeloblas ini kemudian berkembang menjadi 4 jenis sel prekursor leukosit. Nah, yang pertama yaitu ada eosinofilik, neutrofilik, basofilik, dan monoblas. Nah, monoblas ini kemudian melepaskan monosit ke dalam darah yang ketika mencapai jaringan akan menjadi makrofag. Selanjutnya megakariosit ini akan berdiferensiasi menjadi trombosit yang dilepaskan ke dalam darah. Nah, di jaringan limfatik, sel limfoid ini akan berkembang menjadi limfosit T dan limfosit B. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan proliferasi, diferensiasi, dan self-renewal. Nah, adapun perbedaannya yaitu proliferasi itu memiliki adalah kemampuan sel membelah atau dapat memperbanyak diri. Nah, proliferasi ini mempunyai kemampuan membelah atau memperbanyak diri dengan adanya stimulasi mekanisme dari regulasi dan beberapa sitokin dan growth factor. Selanjutnya ada diferensiasi. Nah, diferensiasi ini adalah mematangkan diri menjadi sel-sel dengan fungsi tertentu. Nah, diferensiasi ini mempunyai kemampuan untuk bisa merubah dirinya menjadi sel yang spesifik dan fungsional. Yang terakhir yaitu ada self renewal. Nah, self renewal ini adalah memperbarui diri sehingga tidak akan pernah habis meskipun terus membelah. Nah, self renewal ini mempunyai kemampuan untuk memperbarui dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke hematopoiesis prenatal atau masa fetal. Nah, berikut ini adalah lokasi hemapoiesis, di mana yang bagian yang satu yang di bagian nomor 1, 2, dan 3 ini
eh, lokasi pada masa fetus atau fetal. Nah, di fetus ini pada usia janin 0 sampai 2 bulan ini terjadi di Yolsek atau kantong kuning telur. Terus pada usia janin 2 sampai 7 bulan ini terjadi di hati eh, yang kita sebut dengan fase hepatik. Terus selanjutnya eh, pada usia janin 5 sampai 9 bulan itu terjadi di bone marrow atau sumsum tulang. Nah, eh, terus organ pada orang dewasa itu terjadi di bone marrow dan vertebra, ribs, sternum, skull, sacrum, dan pelvis. Nah, selanjutnya definisi dari hematopoiesis prenatal atau masa fetal. Nah, pada hematopoiesis prenatal ini adalah perubahan tempat hematopoiesis dari Yolsek ke hati, kemudian ke sumsum tulang. Nah, adapun fase pada masa prenatal ini yang pertama ada fase mesoloblastik, yang kedua ada fase hepatik, dan yang ketiga ada fase medularis atau mieloid. Yang pertama kita masuk ke fase mesoblastik. Nah, fase mesoblastik ini sering disebut dengan fase primitif atau fase sederhana. Nah, di fase ini terjadi saat embrio berumur 2 sampai 10 minggu. Nah, fase ini terjadi di dalam Yolsek atau kantung kuning telur yang berada di dekat jaringan mesenkim batang tubuh. Nah, sel darah dibuat dari jaringan mesenkim 2 sampai 3 minggu setelah terjadi fertilisasi. Nah, selanjutnya mesenkim ini menyusutkan cabang-cabangnya lalu berkembang menjadi eritroblas primitif atau eritroblas sederhana. Nah, eritroblas primitif ini mengumpul dan akan membentuk agregat yang disebut puluh darah. Selanjutnya akan berproliferasi membentuk hemoglobin dan eritrosit uh, polikromatofilik, lalu terbentuklah eritrosit primitif, yaitu eritrosit yang memiliki inti sel. Nah, pada fase ini hemoglobin yang terbentuk yaitu yang pertama ada Hb gawar 1. Nah, yang Hb gawar 1 ini memiliki rantai zeta 2, epsilon 2 dan Hb Hb gawar 2 ini memiliki rantai alfa 2, epsilon 2 dan selanjutnya Hb Portland ini yang memiliki rantai zeta 2, gamma 2. Selanjutnya kita masuk ke fase hepatik atau definitif. Nah, di fase ini terjadi pada masa prenatal ketika janin berusia 6 minggu. Nah, sel induk hematopoiesis yang berasal dari mesoderm mempunyai respon terhadap faktor pertumbuhan antara lain ada eritropoietin, interleukin 3, interleukin 6, dan faktor stem cell. Nah, di fase hepatik ini berawal dari stem cell pluripoten yang berpindah dari Yolsek ke hati. Nah, pada usia 6 minggu, sel induk hematopoiesis mulai berkelompok dalam primordium hati janin lalu berproliferasi menjadi eritroblast definite yang berkembang menjadi eritrosit definite yang sudah tidak berinti lagi pada minggu ke-8 ditemukan juga leukosit granuler dan megakariosit pada hati dan blood island mengalami regresi. Lalu pada usia 12 minggu, proses hematopoiesis ini terjadi pula pada limfa. Nah, adapun hemoglobin yang terbentuk pada fase ini yaitu HbF atau hemoglobin fetus atau fetal yang memiliki rantai alfa 2 gamma 2.
Selanjutnya kita masuk ke fase medularis atau myeloid. Nah, di fase ini dimulai saat rangka janin sudah terbentuk, yaitu sekitar minggu ke-20. Nah, rangka yang terbentuk pada janin masih berbentuk tulang rawan hialin. Eh, tulang rawan atau tulang yang masih transparan atau lunak. Nah, setelah terbentuknya pusat penulangan, dimulailah proses produksi sel darah dalam sumsum tulang. Lalu sel darah dan mesenkim menerobos masuk ke dalam rongga tulang rawan tersebut, kemudian akan berdiferensiasi menjadi osteoblast dan sel retikulum yang membentuk stroma sumsum tulang. Karena hal tersebut terjadi pula penurunan produksi sel darah pada hati dan limfa. Nah, adapun hemoglobin yang terbentuk pada fase ini itu hemoglobin dewasa atau HbA yang memiliki rantai alfa 2 beta 2. Ada juga HbA2 yang memiliki rantai alfa 2 eh, delta 2. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.